Bab 186. Enggak, Mas. Insya Allah aku kuat. Lagian, sesar itu dilakukan kalau ada kendala dalam proses lahirannya. Sementara aku alhamdulillah lancar. Kalau sakit wajar. Toh semua wanita yang lahiran normal pernah merasakannya, tolak Ayu yang kuku ingin normal. Baiklah. Davin menyahut pasrah. Meski ia tak tega melihat sang istri yang semakin kesaktian dari waktu ke waktu. Jam terus berganti. Bahkan matahari pun kini sudah bersinar terang. Dan kini Ayu kembali diperiksa seperti tadi untuk mengecek pembukaan. Sudah pembukaan 6. Sabar ya. Tahan. Semakin lama memang semakin sakit, kata dokter. Kalau masih kuat berjalan, boleh dilanjutkan. Tapi kalau sudah tidak kuat, tiduran saja. Diusahakan miring ke kiri ya, lanjut dokter lalu kembali meninggalkan Ayu dengan Davin berdua saja. Ayu mengangguk pelan. Untuk menjawab pun ia mulai enggan karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Lah hanya bisa berbaring dengan bibir terus meringis pelan. Tangannya seringkali mencengkram erat sisian ranjang untuk mencari pegangan. Sini, sayang. Pegang tanganku. Davin meletakkan tangan Ayu di tangannya. Tak peduli berkali-kali lengannya dicengkeram kuat-kuat bahkan sampai kuku istrinya itu menusuk kulitnya. Untung kuku istrinya itu tak panjang hingga tak terlalu berbekas. Sakit, Mas. Ayu merintih pelan. Setitik air mata bahkan menetes di pipinya. Sabar ya, sayang. Kamu kuat, kamu hebat. Hanya itu yang bisa Davin katakan meski hatinya sendiri menjerit melihat sang istri begitu kesakitan. Tak bosan ia mengusap pucuk kepala sang istri lalu menciumnya. Dokter, bolehkah saya meminta istri saya untuk operasi caesar saja? Tanya Davin kala dokter kembali mengecek kondisi Ayu di hari yang semakin siang. Loh, kenapa? Ini sudah bukaan 8. Bukannya bagus kok. Ketuban masih utuh, tekanan darah juga stabil. Apalagi ini adalah anak pertama. Bahkan banyak ibu melahirkan yang merasakan mulas hingga berhari-hari lamanya, timpal dokter keheranan. Tapi saya gak tega melihat istri saya kesakitan, dok, ungkap Davin apa adanya. Dokter perempuan itu hanya mengulum senyum. Gak apa-apa, Pak. Wajar kok. Normal. Semua ibu yang melahirkan normal merasakannya. Dan sebentar lagi, rasa sakit itu akan terbayar dengan kebahagiaan yang tiada batas. Sabar saja. Semoga gak nyampe berjam-jam lagi. Davin hanya bisa pasrah saat sang dokter kembali meninggalkan dirinya dan Ayu yang semakin tak berdaya. Bahkan istrinya itu sudah tak sanggup berkata-kata akibat sakit luar biasa rasa sakitnya. Davin melirik jam dinding. Sudah jam 11 siang. Artinya istrinya itu sudah merasakan kesakitan berjam-jam lamanya. 33. 1 jam lagi duhur, nak. Semoga saja saat azan berkumandang nanti, kamu sudah terlahir ke dunia ini, tutur Davin seraya mengusap-usap perut Ayu. Seolah mengerti perkataan sang ayah dan memang sudah takdirnya, tak lebih dari setengah jam lamanya, bukaan Ayu sudah lengkap. Dokter kandungan dan beberapa perawat pun sudah bersiap dengan sarung tangan masing-masing dan di posisi masing-masing. Ada yang berdiri di sisi kiri dan kanan Ayu. Ada juga yang memperhatikan jalan lahir dan bersiap mengeluarkan bayi tersebut. Dalam hitungan 3, langsung dorong ya, Bu. Mengejan kuat-kuat. Kata dokter memberi arahan. Ayu mengangguk begitu pelan. Tangannya berpegangan erat pada lengan Davin untuk mencari kekuatan. 1, 2, 3, dorong. Titah dokter. Ayu mengejan sekuat tenaga. Tapi apa daya, bayi itu belum keluar. Sekali,
2 kali mengejan, bayinya itu tak jua keluar sementara tenaga Ayu sudah hampir habis. Badannya pun sudah basah bersimbah keringat akibat kelelahan. Ini kesempatan terakhir ya, Bu. Coba lagi dorong kuat-kuat. Kasihan bayinya kalau terlalu lama di jalan lahir, kata dokter mengingatkan. Ayo, sayang. Kamu pasti bisa. Sekarang kita akan ketemu bidadari kecil kita. Putri kita yang selama ini sudah kita tunggu. Davin berbisik memberikan sang istri semangat. Kemudian menciumnya berkali-kali. Siap-siap ya, Bu. 1, 2, 3. Dorong sekuat tenaga. Titah dokter sang dokter. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Ayu mengejan sekuat mungkin. Sebelah tangannya mencengkram tangan Davin kuat-kuat dan sebelah lagi berpegangan pada tepian ranjang. Tak sia-sia, akhirnya bayi itu keluar juga hingga tangisnya langsung menggema di seluruh ruangan. Pun dengan Davin yang juga ikut menangis seraya mengucap hamdalah berkali-kali. Tak terkecuali Ayu, matanya sudah basah bersimbah air mata. Segala kesakitan yang sebelumnya dirasakan, seolah langsung lenyap seketika. Berganti bahagia, haru, juga bangga. 34. Selamat ya, bayinya perempuan. Kata dokter sembari menatap Ayu dan Davin bergantian. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, ucap Davin penuh rasa syukur dengan kebahagiaan yang begitu membuncah. Ia lalu beralih menatap sang istri yang masih terisak saking bahagianya. Terima kasih banyak, sayang. Terima kasih untuk perjuanganmu bertaruh nyawa demi memberikan gelar ayah untukku. Menghadirkan keturunan untuk keluargaku. Terima kasih banyak. Davin menciumi sang istri bertubi-tubi. Melihat perjuangan melahirkan secara langsung, membuat Davin semakin mencintai istrinya itu. Karena sungguh, perjuangan untuk menjadi seorang ibu itu luar biasa beratnya. Davin sendiri menjadi saksi di mana Ayu dulu kesulitan makan apa saja saat hamil muda. Tak jarang, makanan yang masuk pun keluar lagi karena rasa mual yang tak tertahankan. Semakin bertambahnya usia kehamilan, semakin membesar pula perut sang istri, semakin sulit pula melakukan berbagai aktivitas. Tidur yang tak lagi nyenyak, kaki yang mulai bengkak, pinggang yang panas dan dada nyeri. Semua itu masih terekam jelas di ingatan Davin. Dan hari ini adalah puncaknya. Di mana sang istri berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menghadirkan buah hati tercinta ke dunia ini. Setelah melalui semua ini, bagaimana mungkin aku sanggup menyakitimu? Sedangkan semua proses ini saja begitu menyakitkan, tutur Davin dengan air mata yang lagi-lagi merembes dari kedua matanya. Semua rasa sakit ini gak ada apa-apanya. Apalagi setelah melihat kebahagiaan Mas, timpal Ayu dengan senyum mengembang. Meski tetap saja, genangan air mata masih tersisa di kedua sudut matanya. Terima kasih, sayang, aku mencintaimu. Sangat-sangat mencintaimu, lirih Davin begitu pelan. Tangannya masih menggenggam erat tangan sang istri yang masih melalui proses pembersihan rahim. Juga perenjahitan jalan lahir yang sedikit robek. Menyaksikan D4 rah yang begitu banyak dan proses penjahitan jalan lahir oleh sang dokter, membuat Davin kembali meringis ngilu. Karena ternyata setelah bayi keluar pun, masih banyak proses lain yang membuatnya terasa merinding. Sakit, sayang? Tanya Davin kala jarum yang berbentuk kail itu berkali-kali menembus kulitnya. Ayu menggeleng pelan. Ia memang masih merasa kebas akibat dari pembiusan sebelum dijahit. Jika Ayu masih ditangani dokter, sang bayi sedang ditangani perawat untuk dibersihkan dan lain-lain. Ini bayinya, Pak. Silahkan diazani.
kata perawat tadi pada Davin. Davin langsung terdiam dengan tatapan terkesima menatap bayi merah yang diulurkan perawat. Lagi-lagi air matanya jatuh saking tak percaya dengan status dirinya yang sudah menjadi ayah. Davin mengangguk. Dengan suara bergetar, Davin pun mengazani putrinya itu. Matanya tak sekalipun beralih. 35. Dari makhluk mungil yang begitu lucu dan menggemaskan. Masya Allah, Alhamdulillah. Putriku, lirih Davin seraya menenggendong bayi itu penuh kehati-hatian. Hatinya begitu menghangat menatap buah cinta yang kini nyata ada di pangkuannya. Berikan pada ibunya, Pak. Biarkan bayinya mencari sumber kehidupannya sendiri. Titah dokter yang sudah selesai menangani Ayu. Letakkan di dada ibunya, lanjut dokter memberikan arahan. Davin mengangguk. Lalu dengan begitu hati-hati mengikuti titah sang dokter. Meletakkan bayi itu di atas dada sang istri. Davin begitu takjub kala melihat bayi merahnya itu membuka mulut kecilnya seraya mencari-cari sumber kehidupannya. Terlebih saat sang bayi menemukannya dan langsung menghisapnya kuat-kuat. Ayu yang baru pertama kali menaifsui, sempat meringis sebentar. Namun, detik selanjutnya ia kembali diliputi keharuan. Semua yang dilalui hari ini, adalah momen paling indah dalam hidupnya. Menit demi menit berlalu, sepasang orang tua baru itu masih sangat antusias melihat bayi mereka. Davin yang duduk di tepian tidur, bersisian dengan Ayu yang duduk sembari bersandar di kepala ranjang, mengelus-elus lembut pipi sang bayi yang sedang berada dalam dekapan ibunya. Mas, sudah kasih tahu kakek? Tanya Ayu pada Davin. Mata Davin melebar. Ia langsung menepuk keningnya pelan karena sampai kelupaan belum menghubungi siapapun atas kelahiran bayinya itu. Astagfirullah. Aku sampai kelupaan. Balas Davin. Ia pun bergegas meraih ponsel lalu menghubungi nomor sang kakek. Halo, Vin. Gimana cucu kakek, sudah lahiran? Seolah memang sudah menunggu dari tadi, Pak Damar langsung mengangkat panggilan tersebut. Alhamdulillah sudah, Kek. Tadi hampir berbarengan dengan azan duhur. Cicit kakek perempuan. Cantik seperti mamanya, jawab Davin dengan senyum mengembang. Masya Allah, Alhamdulillah. Luapan syukur langsung meluncur dari mulut pria sepuh tersebut. Suara isakan pun bahkan langsung terdengar di telinga Davin. Davin tahu, kakeknya itu begitu bahagia. Hingga tak bisa menahan tangisnya. Sekarang waktunya kakek istirahat siang. Kakek kesininya nanti sore saja. Kelakar Davin mengerjai kakeknya. Itu. Davin. Keterlaluan kamu. Dari pagi kakek gak enak makan gak enak ini itu karena gak sabar untuk ketemu cicit kakek. Sekarang masih disuruh menunggu lagi, omel Pak Damar kesal. Maaf, Kek, Davin bercanda. Hehe, balasnya tanpa rasa bersalah. Kakek minta tolong anterin Raihan, ya. Ricky sepertinya masih sibuk, lanjut Davin. Iya. Kakek ke sana sekarang. Timpal Pak Damar langsung mengakhiri panggilan. Menandakan bahwa pria berusia lebih dari 70 tahun itu begitu antusias dan tak sabar. Kakek mau langsung ke sini, kata Davin penuh senyuman. 36. Ayu mengangguk kecil. Tatapan matanya masih belum lepas dari bayi yang ada dalam pangkuannya. Aku telepon bapak dulu, lanjut Davin. Ia kembali mengusap layar ponsel dan mencari kontak bapak mertuanya. Setelah ditemukan, ia langsung menghubunginya. Assalamualaikum, Nak Davin. Suara Bu Ratih langsung terdengar begitu panggilan tersambung. Waalaikumsalam, Bu. Aku mau kasih kabar kalau Ayu sudah lahiran, ungkap Davin.
Ya Allah, alhamdulillah, timpal Bu Rati. Pak, cucu kita sudah lahir. Ayu sudah melahirkan. Pekikan Bu Rati terdengar jelas di telinga Davin saat ibu mertuanya itu memberitahu Pak Lukman. Alhamdulillah, ya Allah, balas Pak Lukman dengan mata berkaca-kaca. Apa, Bu, Ayu sudah lahiran? Suara Riri turut terdengar. Iya, Ri. Ayu sudah lahiran, jawab Bu Rati. Siva ada temannya. Davin hanya tersenyum mendengar keriuhan di balik telepon. Nak Davin, maaf, saking bahagianya sampai kelupaan. Bu Rati kembali lagi ke panggilan telepon. Selamat ya untuk Nak Davin dan Ayu. Insya Allah nanti kami jenguk Ayu dan cucu ibu ke sana, lanjut wanita paruh baya tersebut. Nanti saja ya, Bu, kalau sudah pulang ke rumah biar leluasa. Biar bisa nginap rame-rame juga. Nanti biar Davin suruh supir jemput ke sana, timpal Davin. Iya, Nak Davin. Terima kasih banyak, balas Bu Rati. Titip Ayu ya. Jaga dia baik-baik, lanjutnya. Pasti, Bu. Kalau gitu saya tutup dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Davin hampir meletakkan kembali ponselnya tapi ucapan Ayu membuatnya menarik benda pipi itu lagi. Gak telepon papa juga? Papa pasti senang mengetahui cucunya sudah lahir, tanya Ayu. Davin sebenarnya ragu, tapi benar kata Ayu. Apapun yang terjadi, Pak Ardi tetaplah papanya dan kakek dari bayi yang baru saja dilahirkan itu. Davin pun menghubungi nomor bibinya, Sinta, tapi tak aktif. Tak ada lagi yang bisa ia hubungi di kampung halaman papanya itu. Gak aktif, kata Davin sembari menghela napas pendek. Kirim pesan saja. Semoga besok atau lusa terkirim. Kalau kita sudah kasih kabar, setidaknya kewajiban kita gugur, jawab Ayu mengingatkan. Dalam hatinya ia sungguh berharap, kehadiran bayi itu bisa kembali mempersatukan ikatan keluarga yang sempat terpecah belah tersebut. Tak berselang lama, pintu ruangan rawat itu diketuk. Davin bergegas melangkah untuk membukanya. Senyumnya pun langsung terbit begitu menyambut kedatangan Pak Damar. Masuk, Kek. Cicit kakek sudah nungguin, kata Davin bersemangat. Ia menggeser badan membiarkan Pak Damar melewati dirinya. Rey, ayo masuk, lanjut Reyhan yang masih berada di luar kamar. 37. Saya di sini saja, Tuan, biar Tuan Damar leluasa, tolak Reyhan tak enak. Oh iya, Tuan. Selamat ya. Semoga menjadi anak yang salehah dan sehat. Amin. Makasih, Rey. Balas Davin. Beneran gak masuk nih? Sambung Davin memastikan. Reyhan kembali menggeleng pelan. Ia seolah paham, jika wanita yang baru saja melahirkan membutuhkan waktu sendiri lebih banyak. Tentu karena banyak aktivitas privasi seperti menaifsui yang tak bisa dilakukan di hadapan banyak orang. Baiklah. Davin menyahut pendek lalu segera berbalik. Menyusul Pak Damar yang baru saja menghampiri Ayu. Masya Allah cucuku, kamu baik-baik saja, Yu? Tanya Pak Damar dengan sendu. Ia duduk di dekat Ayu lalu membingkai kedua pipi istri dari sang cucu. Ayu mengangguk sambil tersenyum. Alhamdulillah, Kek. Ayu baik-baik saja kok, jawab Ayu. Alhamdulillah. Selamat, ya. Akhirnya kamu sama Davin resmi jadi orang tua, timpal Pak Damar. Makasih, Kek. Ayu menyahut singkat. Sama-sama, sayang. Balas Pak Damar lalu mengecup kening Ayu penuh kasih sayang. Kek, itu loh bayinya di box bayi.
Davin menunjuk box bayi di mana di dalamnya bayi merah itu sedang tertidur pulas. Bentar, kakek lihat ibunya dulu. Selama ini, setiap yang besuk orang lahiran, pasti yang langsung dituju itu bayinya. Dikasih kado ini itu tapi ibunya terlupakan. Jarang sekali yang langsung mengapresiasi sang ibu, timpal Pak Damar. Ia teringat, ketika sang putri melahirkan dulu, setiap orang begitu antusias melihat bayi itu yang tak lain adalah Davin. Tapi Pak Damar, langsung menghampiri sang putri dan memeluk putrinya itu. Dan kini, ia lakukan hal yang sama pada Ayu. Ini hadiah dari kakek. Jangan dilihat harganya, tapi ketulusannya. Kata Pak Damar seraya mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya lalu mengambil sebuah kalung dari kotak tersebut. Kakek bingung mau kasih hadiah apa. Mau kasih kado buat bayi juga kakek yakin, semua kebutuhan sudah komplit. Jadi kakek beli kalung saja untuk hadiah ibunya, lanjut Pak Damar. Masya Allah kakek. Repot-repot segala. Padahal gak perlu kasih hadiah seperti ini. Melihat kakek dan keluarga bahagia saja sudah membuatku bersyukur, timpal Ayu begitu haru. Cucuku, sayangku. Kamu baru saja melahirkan seorang bayi, keturunan untuk keluarga kita setelah 9 bulan lamanya mengandungnya. Masa perjuangan sebesar itu tak diapresiasi sedikitpun. Bahkan sebuah kalung itu gak ada apa-apanya dibanding perjuanganmu, balas Pak Damar. Terima saja, sayang. Itu kalung berlian loh. Jarang-jarang, ujar Davin sembari tersenyum lebar. Cek, mas ini. Ayu mendelik manja dengan perasaan tak enak. Terus istrimu dikasih hadiah apa sama kamu, Vin? Sindir Pak Damar berkelakar. 38. Davin garuk-garuk kepala sembari nyengir kuda. Belum, kek. Tapi kalau Ayu minta apapun, pasti akan aku kasih. Benar kan, sayang? Davin buru-buru meminta pembenaran dari sang istri. Kakek sih gak yakin, Ayu berani minta yang aneh-aneh. Makanya langsung inisiatif kasih, jangan menunggu istri minta. Timpal Pak Damar dengan senyum lebarnya. Iya, sih. Davin tersenyum canggung. Hadiahnya nyusul ya, sayang, tuturnya pada Ayu. Gak perlu, mas. Gak apa-apa, tolak Ayu. Perlu, sayang, balas Davin. Enggak, mas. Ayu kembali mendebat. Kata kakek juga perlu. Davin tak mau kalah. Pak Damar geleng-geleng kepala melihat tingkah sepasang suami istri tersebut. Perdebatan kecil itu pun terhenti saat Pak Damar meminta izin. Kakek izin lihat bayi kalian, ya, katanya. Ya Allah, kek, pakai izin segala, jawab Davin. Harus, balas Pak Damar tegas. Silakan, kek. Mau pegang, mau gendong juga silakan. Itu cicit kakek, timpal Ayu. Pak Damar mengangguk lalu melangkah menuju box bayi. Wajahnya yang semula begitu ceria, kembali berkaca-kaca menatap bayi mungil yang begitu menggemaskan. Ya Alap, cucuku, ujarnya dengan perasaan bahagia yang membuncah. Dengan begitu hati-hati, Pak Damar mengambil bayi itu dan menimangnya. Kakek jadi teringat saat kamu bayi dulu, Vin. Kakek juga menggendongmu seperti ini, tuturnya mengenang masa lalu. Gak terasa, bayi yang dulu kakek gendong, sekarang sudah punya bayi, lanjutnya penuh senyuman. Namun senyuman itu tiba-tiba redup kala ia mengingat sang putri tercinta. Andai kamu masih ada, Din. Kamu pasti bahagia sekali memiliki cucu, kata Pak Damar sendu. Saking antusiasnya, Pak Damar berada di RS hingga sore menjelang.
Ia bahkan tak ingin beranjak dari sana andai saja Davin tak memaksanya untuk segera pulang. Sebentar lagi maghrib, Kek. Pulang ya. Waktunya istirahat. Bukannya Davin gak mau ditemani kakek, tapi bisa-bisa kakek kurang istirahat karena sering terbangun mendengar tangisan bayi. Ingat loh, kakek harus selalu sehat biar bisa terus nemenin cicit kakek ini hingga besar nanti, bujuk Davin. Kata dokter, kalau kondisi Ayu baik-baik saja, besok sudah bisa langsung pulang loh. Tungguin aja ya di rumah, lanjutnya meyakinkan. Baiklah, kakek pulang kalau gitu. Tapi kamu janji, jaga istrimu baik-baik. Jangan ngandelin istrimu terus kalau bayinya nangis. Kamu sebagai ayahnya harus ikut turun tangan. Kompak bekerja sama untuk merawat anak kalian, timpal Pak Damar mengingatkan. Siap, Kek. Davin menyahut lantang. 39. Benar saja, malam ini, sepasang orang tua baru itu bahu-membahu merawat bayi mereka. Meski keduanya tak memiliki pengalaman apapun. Untungnya, Ayu sempat mengikuti les khusus merawat bayi ketika hamil kemarin-kemarin. Hingga ia tak canggung lagi saat mengganti popok, membedong, juga menaifsui. Jika dirasa keduanya tak mampu, mereka memanggil suster untuk membantu. Kalau saja mamaku masih ada, pasti mama antusias sekali untuk membantu merawat bayi kita, kata Davin pada Ayu malam ini. Keduanya tidur berdua di RS menjaga sang buah hati. Besoknya, setelah melalui proses pemeriksaan kembali ibu dan bayinya, Ayu yang memang tak ada kendala apa-apa, diizinkan untuk langsung pulang. Kepulangan mereka pun langsung disambut begitu antusias oleh orang-orang seisi rumah. Pak Damar, Raihan, Umi Aminah, Mbok Sumi dan para pekerja lainnya. Semuanya berdiri berjejer di sepanjang teras menyambut Ayu yang baru turun dari mobil. Selamat datang di rumah Nona kecil, kata mereka kompak berseru girang. Ayu tersenyum merekah menatap semuanya. Terima kasih, katanya. Mari Mbak, saya bawakan barang-barangnya ke kamar, kata Mbok Sumi. Saya bantu gendong Nona kecil ya, Mbak. Umi Aminah mengambil alih bayi itu dari gendongan Ayu. Kakek bantu cucu kakek ke kamar saja. Pak Damar lekas mendekati Ayu dan menuntun tangannya. Meski sejujurnya, ada Davin yang sudah siap sedia di samping sang istri. Namun Davin menghargai antusias para penghuni rumah. Sebelum melangkah menuju rumah, Davin menoleh dulu pada Raihan yang masih ada di sana. Ray, tolong jemput keluarga Ayu ya. Kamu tahu kan jalannya. Mau suruh Ricky tapi dia masih sibuk banget kayaknya, pinta Davin. Siap, Tuan. Saya masih ingat kok, jawab Raihan. Pakai mobil yang luas, soalnya semua anggota keluarganya mau ikut, kata Raihan lagi. Lagi-lagi Raihan mengangguk lalu segera berbalik untuk melaksanakan perintah. Sementara Ayu meneruskan langkah menuju rumah dengan perasaan bahagia yang membuncah. La juga tak sabar menunggu berkumpulnya seluruh anggota keluarganya di rumah itu. 40. Keriuhan langsung memenuhi rumah Pak Lukman begitu mereka diberitahu akan segera dijemput oleh orang suruhan Davin. Mereka sibuk menyiapkan barang bawaannya masing-masing. Terlebih Riri. Dia yang bawaannya paling banyak karena harus membawa barang-barang milik Siva. Apalagi ini kali pertama bayi berusia 2 bulan lebih itu akan bepergian jauh. Repot, Mbak. Raya yang sudah selesai memasukkan beberapa helai baju juga beberapa buku kuliah menghampiri Riri di kamarnya. Saudara tirinya itu sedang sibuk memasukkan alat mandi beserta perintilan lainnya ke dalam tas jinjing bayi. Lumayan, Rai. Mana Siva mulai merengek tuh.
Riri menunjuk Siva yang mulai mengucek-ngucek mata diikuti suara rengekannya yang pelan. Kedua kakinya yang mungil menendang-nendang pelan ke segala arah. Wah, kayaknya anak cantik ngantuk nih. Ate gendong ya. Raya buru-buru meraih Siva dari atas kasur lalu menimang-nimang bayi tersebut. Sepertinya dia lapar, Mbak, lanjut Raya saat melihat mulut kecil Siva bergerak-gerak dengan lidah yang sesekali dijulurkan. Bentar, ya. Takutnya yang jemput keburu datang. Kamu timang-timang aja dulu. Soalnya Mbak udah gas stok susu formula, balas Riri dengan tangan masih cekatan memasukkan ini itu. Santai aja kali, Mbak. Yang jemput palingan Mas Riki, timpal Raya tanpa ada niat apa-apa.